Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-22. Ukraina menuding Rusia melakukan kejahatan perang. Sebaliknya, Rusia membantah menjadikan warga sipil sebagai sasaran penyerangan. Sebuah pasar di Kharkiv, bagian timur Ukraina, luluh lantak. Tempat warga biasa berbelanja kebutuhan pangan sehari-hari ini terbakar akibat tembakan roket Rusia. Roket juga menghantam sebuah gudang penyimpanan bantuan pangan dan kemanusiaan. Akibat kebakaran ini, 3 orang tewas dan 5 orang terluka, termasuk dari regu pemadam kebakaran. Masih di Kharkiv, roket yang diluncurkan Rusia juga merusak 2 sekolah. Pihak pengelola sekolah menyatakan tidak habis pikir kenapa Rusia tega menyerang tempat pendidikan. Rusia juga melancarkan gempuran lewat serangan udara. Mereka memusnahkan gudang penyimpanan rudal dan artileri milik Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia tidak mengungkapkan lokasi serangan ini, tetapi menegaskan mereka menggunakan sistem rudal presisi tinggi. Namun, tidak hanya fasilitas militer, sejumlah infrastruktur sipil termasuk gedung hunian juga terkena serangan Rusia. Citra satelit menunjukkan kerusakan gedung hunian, stasiun kereta api, dan sebuah gereja. Gempuran Rusia mengakibatkan kebakaran dan lekukan-lekukan mirip kawah hangus. Ini adalah citra satelit yang diambil sebelum Rusia menjatuhkan bom ke gedung teater di kota pelabuhan Mariupol. Gedung teater itu diserang meskipun di halaman gedung tertera tulisan bahasa Rusia yang berarti anak-anak. Gedung itu diketahui sebagai tempat persembunyian ratusan warga sipil. Jumlah pasien pun membludak di rumah sakit Mariupol. Hampir semua pasien adalah korban serangan Rusia. Ukraina menuding Rusia melakukan kejahatan perang. Rusia membantah menjadikan warga sipil sebagai sasaran penyerangan. Kementerian Pertahanan Rusia menuding batalion sayap kanan Ukraina, Azov, membesar-besarkan isu. Dalam keadaan yang mencekam, pilihan bagi warga adalah mengungsi. Memasuki pekan ketiga invasi militer Rusia, lebih dari 3 juta warga Ukraina telah angkat kaki. Perempuan dan anak-anak terpaksa berpisah dengan suami, ayah, dan saudara laki-laki mereka. Kaum Adam berusia 18-60 tahun diwajibkan tetap di Ukraina mempertahankan tanah air dari gempuran Rusia.